Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Monika Andriani Sulistyo, selaku moderator dalam sesi wawancara Whole of Government atau WOG pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2021. Dan di sini sudah ada 3 narasumber yang berasal dari generasi yang berbeda, juga 3 rekan saya selaku penanya, yaitu ada Elang Sinaran Damai, ada Edgar Sola Gracia Ohe, dan Karin Afisa Tambunan. Namun sebelum berlanjut kepada sesi wawancara, kita simak dulu apa itu Whole of Government dan mengapa Whole of Government itu penting. Selamat menyaksikan. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Yang pertama, ada faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggara pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, ada faktor eksternal yang merupakan ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Serta faktor yang ketiga adalah keberagaman, di mana keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Maka dari itu, pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong timbulnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah mengetahui apa itu WOG dan mengapa WOG itu penting, kita dapat menambah pemahaman kita melalui wawancara WOG ini, dan kita sudah terhubung dengan 3 narasumber yang mewakili 3 generasi berbeda, yaitu di sini ada Bapak Hudi Danurianto yang mewakili generasi baby boomer, ada Ibu Maria Jubelina yang mewakili generasi X, dan Ibu Nintina yang mewakili generasi millennials. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan berikan waktu dan tempat kepada rekan saya, Elang Sinaran Damai, untuk dapat memulai sesi wawancara. Silakan, Elang. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Ya. Assalamualaikum Bapak Hudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bapak Hudi bisa memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Hudi Danurianto. Sekarang berada di Kota Magelang. Sebelumnya saya bekerja di Orangutan Foundation United Kingdom sebagai koordinator program. Selama bekerja di Orangutan Foundation, apakah Bapak Hudi pernah melakukan yaitu WOG atau Whole of Government? Iya, pasti. Selain dengan pemerintah daerah setempat, juga dengan UPT dari Kementerian Kehutanan, dari PHKA, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting dan Balai KSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. Bagaimana strategi Bapak Hudi dalam melaksanakan WOG dengan stakeholder lainnya? Menyamakan visi, kemudian menyamakan strategi untuk perencanaan maupun pelaksanaan aksi-aksi konservasi di 2 tempat, yaitu di Taman Nasional Tanjung Puting dan kawasan Swaga Marga Satwa Sungai Lamandau. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, apakah Bapak Hudi pernah mendapatkan masalah atau tantangan untuk menjalankan
wall of government dan mencapai tujuannya? Sebagian besar berjalan dengan baik karena kita mempunyai MOU. Jadi kita membuat MOU dahulu sebelum membuat kegiatan ataupun membuat aksi. Kemudian selalu ada monitoring dan evaluasi bersama sehingga itu mempermudah apabila ada hal-hal yang menjadi halangan atau kesulitan di lapangan itu cepat bisa diatasi. Karena tidak pernah mendapati masalah, tapi jika Bapak Udi pernah mendapati halangan atau semacamnya, adakah solusi dari Bapak Udi untuk mengatasi masalah tersebut? Kita duduk bersama biasanya kalau ada halangan atau kesulitan di lapangan ataupun di dalam pelaksanaan MOU, duduk bersama kemudian kita utarakan apa yang terjadi kesulitan ataupun kendala di lapangan sehingga diselesaikan bersama. Di sini perlunya pendekatan, lobby, dan juga keterbukaan dari kedua belah pihak. Terima kasih Bapak Udi atas waktu dan sharing pengalamannya. Mohon maaf jika mungkin saya ada salah kata atau yang lainnya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Elang Sinaran Damai dan Bapak Hudi yang sudah menyempatkan waktu. Kita lanjut saja kepada narasumber berikutnya, yaitu Ibu Maria Jubelina yang akan diwawancarai oleh rekan saya Edgar Solagracia Ohe. Silakan Edgar, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya telah bersama dengan narasumber saya. Mungkin narasumber saya bisa memperkenalkan diri. Baik, nama saya Maria Sokoy. Saya berumur 40 tahun. Saya bekerja di salah satu yayasan pelayanan antar budaya di Kabupaten Jayapura. Saya di bagian Departemen Pendidikan. Oke. Dalam hal apa saja Ibu telah melaksanakan WOG? Oke, itu dalam hal koordinasi terkait kebijakan selama pelaksanaan whole government. Bagaimana strategi atau cara yang Ibu lakukan untuk melaksanakan WOG? Strategi yang dipakai di dalam yayasan kami adalah kami membangun kerjasama secara khusus dunia pendidikan dengan Kabupaten Paniai. Jadi anak-anak mereka datang belajar di yayasan kami. Oke, dalam pelaksanaan WOG sejauh ini apakah ada permasalahan? Puji Tuhan selama ini berjalan dengan sangat baik. Anak-anak dari Kabupaten Paniai mereka belajar secara intensif selama beberapa tahun ini dan 3 minggu lalu sudah ditamatkan dan saat ini mereka sedang menuju Amerika untuk kelanjutan pendidikan selanjutnya di sana. Oke, untuk dalam waktu dekat adakah kolaborasi lagi dengan pemerintah dari Kabupaten Paniai? Ya, itu tetap ada kolaborasi. Jadi nanti setelah mereka tamat, kami tetap bangun hubungan yang baik dengan Kabupaten Paniai dan masih akan tetap berlanjut kolaborasinya. Oke, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Edgar dan juga Ibu Maria Jubelina untuk kesempatan sharing session-nya. Dan masih ada satu lagi yang tidak kalah menarik, yaitu perwakilan dari generasi millennials, ada Nintina. Silahkan kepada rekan saya, Karin Afisa Tambunan, untuk dapat memulai sesi wawancara. Silahkan, Karin.
Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Apa kabarnya, Mbak? Ya, baik. Terima kasih. Mbak, sebelum kita melakukan wawancara, mungkin boleh perkenalan nama, usia, sama profesinya, Mbak. Ya, nama saya Nintina. Umur saya 39 tahun. Pekerjaan saya PNS di BMKG. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sekarang Mbak lagi dinas ya? Iya. Kasih, Mbak. Mungkin kita langsung ke wawancara aja, Mbak. Yang pertama saya mau bertanya, apakah Mbak tahu tentang World of Government atau WOG? Ya, baiklah. Saya akan jawab yang sedikit saya tahu ya. Yang saya tahu, Whole of Government itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaborasi dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Baik, jadi kayak para instansi pelayan publik bekerja lintas sektor gitu ya, Mbak, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, betul. Menurut Mbak sebagai ASN BMKG, WOG itu penting nggak sih, Mbak? Oh, menurut saya penting sekali ya, karena kebutuhan masyarakat sekarang ini tentang pelayanan publik semakin meningkat. Maka ada baiknya setiap sektor pemerintahan itu harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama. Ya, Mbak. Nah, selama Mbak bekerja di BMKG itu kurang lebih sudah berapa tahun, Mbak? Kurang lebih ada 15 tahun ya. Lama 15 tahun. Nah, selama 15 tahun itu Mbak pasti sering bekerja sama dengan instansi lain kan, Mbak? Dengan instansi selain BMKG. Nah, itu instansi apa aja, Mbak? Kalau untuk dulu saya kan bukan di Maritim ya, dulu dulu saya di Manado, di Stasiun Geofisika Manado, dan sekarang saya di Stasiun Maritim. Kalau untuk pengalaman saya saat di Stasiun Maritim, biasanya itu bekerja sama dengan SOP Pontianak, Basarnas, dan universitas yang ada di Pontianak. Misalnya seperti Universitas Tanjung Pura. Oh, bentuk kerjasamanya itu seperti apa, Mbak? Baik, kalau untuk universitas, jika ada mahasiswa yang akan menulis skripsi, kita dapat membantu dengan menyediakan data sesuai yang diperlukan. Kalau misalnya untuk Basarnas, kita biasanya menyediakan perkiraan cuaca khusus untuk evakuasi saat ada kejadian kapal. Oh. Nah, dalam pelaksanaan kerjasama itu, bagaimana strategi atau cara dalam melaksanakan WOG sendiri, Mbak? Menurut saya, mungkin awalnya dapat dilakukan dengan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Kemudian setelah itu membangun kolaborasi atau kerjasama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dalam pelaksanaan tersebut kan ada permasalahan-permasalahannya, Mbak, dalam melaksanakan WOG tersebut. Iya, kalau permasalahannya sih pasti ada ya, seperti misalnya kapasitas SDM dan institusi yang terkait, sehingga adanya penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda, kemudian setiap kita memiliki nilai dan budaya organisasi berbeda-beda, jadi mungkin kadang susah untuk bekerja sama atau berkolaborasi antar lembaga pemerintahan, seperti itu. Baik, benar, Mbak.
Mungkin cukup sekian Mbak wawancara kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah jadwal dinasnya Mbak. Iya, sama-sama Kak. Sehat dan selalu semangat dinasnya Mbak. Ya, semoga kalian juga sukses. Amin. Sukses dan Terima kasih, senang, Mbak. sehat. Ya. Lilif ya. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Yuk. Baik, demikian tadi wawancara bersama Mbak Nintina yang merupakan observer di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Karin Afisa Tambunan dan juga Nintina yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan informasi. Di sini menarik sekali ya teman-teman wawancaranya, dan sudah saya catat beberapa kesimpulan dari sesi wawancara pada hari ini. Yang pertama adalah Whole of Government atau WOG sudah cukup dikenal oleh berbagai kalangan dari generasi ke generasi, terutamanya pada kalangan Gen X dan Millennials. Yang kedua adalah dari ketiga narasumber dapat diketahui bahwa Whole of Government atau WOG merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan ataupun organisasi yang baik. Yang ketiga, adanya pelaksanaan WOG atau Whole of Government yang baik akan mampu mengurangi adanya ego sektoral yang timbul. Dan yang keempat, perlu adanya perbaikan sistem terkait dengan komunikasi agar terciptanya pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengoptimalkan upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi. Dalam hal ini memecah sebuah isu yang muncul. Jadi benar sekali ya teman-teman, Whole of Government itu diperlukan sekali untuk menjalankan sebuah pemerintahan karena kita tidak dapat bekerja sendiri, kita membutuhkan rekan-rekan atau elemen-elemen dari instansi lain untuk menciptakan pekerjaan yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sharing session hari ini, sesi wawancara hari ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga semuanya selalu sehat, dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa.